Halo sobat, selamat datang di channel Scene dengan konten perdananya yang akan membahas alur cerita film ATM Erak Error. ATM Erak Error ini adalah film Thailand yang dirilis tahun 2012 dengan genre romantic comedy dan menjadi salah satu film dengan pendapatan kota teratas sepanjang masa di Thailand. Oh ya, channel ini kedepannya akan membahas segala alur cerita film, jadi kalian kalau punya saran yang membangun channel ini atau punya rekomendasi film, langsung saja tinggalkan komentar dan jangan lupa subscribe juga ya lur. Oke, langsungkan saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dari beberapa pegawai yang sedang diinterview oleh seorang wanita bernama Jeep mengenai percintaan atau pasangannya masing-masing. Jeep adalah seorang wanita karir yang bekerja sebagai wakil direktur di sebuah bank Jepang bernama JNBC. Bank tersebut memiliki peraturan kalau sesama pegawai nggak boleh menjalin hubungan percintaan, dan jika ketahuan maka salah satu di antaranya harus mundur atau keluar. Jeep merupakan salah satu orang yang berwenang untuk menyidang pegawai yang melanggar peraturan itu. Salah satunya Nick dan Ike yang ketahuan berpacaran. Sore itu, Sua berjalan terburu-buru menuju tempat parkir yang amat jauh dari kantornya. Setelah dia masuk mobil, ternyata ada Jeep yang sudah menunggu. Tadi duga Jeep juga menjalani asmara dengan bawahannya sendiri, yaitu Sua. Jeep mengatakan kalau ia tidak tahan sama hubungan yang sembunyi-sembunyi ini dan bilang mendingan putus aja lah. Tapi Sua menolak kalau itu bukan keputusan yang solutif. Sua malah menyarankan, ya udah nikah aja. Setelah itu mereka bergegas ke Hotel Crown Plaza dan memilih-milih paket pernikahan. Akhirnya diputuskan bahwa mereka akan menikah pada tanggal 31 Oktober, bertepatan dengan pesta Halloween. Pihak hotel meminta Sua untuk melunasi uang mukanya sebesar 150.000 bahts, paling lambat 2 minggu setelah itu. Oke, keesokan harinya, Sua bertemu Jeep yang sedang menunggu lift. Setelah masuk lift, Jeep mengatakan kalau ia udah ngasih tahu orang tuanya tentang pernikahan itu, dan mereka pun senang. Jeep juga menyuruh Sua untuk mengundurkan diri dari Bank JNBC agar bisa mengelola usaha milik keluarganya. Sua kaget dan mereka pun jadi terdiam. Jeep menekankan, kalau yang nawarin nikah kan lu, Sua. Ya iya sih, tapi kan gue nggak bilang kalau mau keluar kerjaan, begitulah kata Sua. Mereka pun berdebat tentang siapa yang harus mundur dari bank dengan argumennya masing-masing. Debat pun dihentikan dengan masuknya bos Jeep bersama anaknya ke lift. Anak bos ini bernama Yoh dan sudah lulus master di Cornell. Ia akan menjadi anak magang di Bank JNBC. Setelah itu, direktur menanyakan ke Jeep perihal sistem software yang baru. Jeep menjawab sedang diuji coba di wilayah Chonburi. Scene berpindah ke Chonburi di mana terdapat dua teknisi bank yang akan mengganti sistem software yang baru di ATM yang tidak jauh dari stadion. Terlihat sepertinya yang gendut ini adalah atasan si kurus. Untuk mempermudah, kita namai saja yang gendut itu namanya Bejo dan yang kurus kita namai Agus. Nah, Bejo menyuruh Agus agar cepat-cepat membereskan pekerjaannya. Sedangkan Bejo sedang asik-asiknya mendengarkan pertandingan bola antara Chonburi melawan Buriram lewat HP-nya. Ya, memang saat itu sedang berlangsung pertandingan bola antara Chonburi melawan Buriram. Agus kemudian kebingungan karena software yang baru settingannya berbahasa Jepang. Bejo dan Agus yang sama-sama kebingungan dan juga makin excited dengan semakin serunya pertandingan, memutuskan untuk memilih settingan berdasarkan buku panduan, yang sebenarnya mereka tidak tahu artinya apa. Mereka langsung ke stadion dan mendukung Buriram di tengah kerumunan supporter Chonburi. Di luar stadion, seorang pemuda bernama Pet ingin mengambil uang di ATM yang sebelumnya diperbaiki oleh Agus dan Bejo. Setelah mengambil uang, ATM-nya tiba-tiba mengeluarkan uang lagi sebanyak yang diambil oleh si Pet. Pet yang heran dan penasaran kembali ke ATM untuk mengambil lagi uang sebanyak yang ada di saldonya, yaitu 17.500 baht. Dan benar saja, uangnya mengeluarkan 17.500 baht lagi. Pet pun kegirangan dan menelpon si Pet untuk mengabarkan tentang ATM yang mengeluarkan uang 2 kali lipat itu. Pet yang sedang di stadion tidak mendengar jelas perkataan Pet dan mengulang-ulang perkataannya dengan makin keras. Omongan Pet yang keras itu terdengar oleh supporter-supporter dan membuat stadion hening. Pet pun berjalan pelan-pelan keluar stadion. Di saat para pemain masuk lapangan, stadion mendadak sepi tanpa penonton. Rupanya, para penonton lebih memilih membuktikan kebenaran ATM yang mengeluarkan uang 2 kali lipat itu. Akhirnya, supporter berebutan untuk menggunakan ATM tersebut. Scene berpindah ke manajer bank cabang Chonburi yaitu Pak Korn yang pergi ke JNBC pusat dan menemui Jeep dan direktur. Pak Korn pun menjelaskan apa yang terjadi.
Direktur meminta Jeep dan Pakor untuk menyelidiki apa yang terjadi dan menarik kembali uang yang telah diambil berlebih oleh nasabah, sebanyak 130.000 baht. Direktur mengancam, bila tidak bisa dilakukan, maka mereka tidak akan mendapat bonus 10 tahun bekerja. Setelah itu, Sua dan Jeep makan malam bersama. Jeep menceritakan kejadian ATM di Chonburi yang bermasalah, dan ia harus menarik kembali uang yang diambil berlebih oleh nasabah sebanyak 130.000 baht. Sua menilai kejadian itu masalah kecil, dan Jeep tidak sependapat. Namun dia memberi penawaran, kalau Sua bisa ngambil uangnya, maka Jeep akan bersedia untuk mundur. Namun sebaliknya, bila Jeep yang mengambil uangnya, maka Sua yang harus mundur. Keduanya pun sepakat dengan perjanjian itu. Di Chonburi, Pet kini telah membeli motor baru, jam baru, dan outfit yang keren dan siap menjemput pacarnya yang bernama Gop, putri dari Aumara, si pemilik laundry. Pet mengirim pesan lewat baju yang di laundry Gop yang isinya akan menjemput Gop jam 1 siang. Ibunya yang curiga akhirnya mendekati Gop, tapi Gop malah menelan pesan kertas itu. Aumara menduga bahwa kertas itu adalah pesan dari Pet. Aumara menasihati Gop agar tidak bergaul dengan Pet. Gop yang ingin bersama Pet meminta maaf pada ibunya dan mendorong ibunya hingga menimpa baju yang sudah tergantung rapi. Gop lalu lari dan menaiki motor barunya Pet. Scene berpindah kepada Sua yang telah sampai di kantor cabang Chonburi. Ia melihat CCTV dan diberi daftar orang yang menarik uang pada kejadian itu, yang panjang banget. Di daftar itu ada 825 orang, dan Sua punya waktu 7 hari. Jadi dia harus menginterview sebanyak 100 orang per hari. Sua menyadari kalau itu tindakan yang tidak mungkin. Ia pun kesal hingga membuat kunci mobilnya jatuh ke got. Sua mencoba menghentikan mobil random dan mobil Pet berhenti. Ia bertanya, apakah tahu tempat orang yang membuat kunci duplikat, dan Pet malah bersedia mengatakannya. Di dalam mobil, mereka berbahasa basi, dan Pet mulai ketakutan saat Sua membahas tentang ATM bermasalah. Pet pun bertanya, apakah Sua bekerja pada bank itu, dan si Sua mengiyakannya. Pet pun semakin ketakutan. Pet membawa Sua ke tempat sepi dan gelap. Di tengah jalan, mobil Pet mati, dan Pet menyuruh Sua untuk mendorong mobilnya dari belakang. Setelah Sua turun dan ingin mendorong, Pet lalu tancap gas dan meninggalkan si Sua. Sua akhirnya berjalan tanpa tujuan dan melihat sebuah rumah di pinggir jalan. Ia mencoba masuk dan membuka pintu sebuah bangunan. Paginya Sua terbangun dan kaget karena melihat buaya di depannya. Sua langsung kabur dan menutup pintu sekuat tenaga. Tapi pemilik rumah yang bernama Nusi langsung menembaknya. Sua berlari sekencang-kencangnya dan berhasil kabur dengan menumpang mobil pick-up. Kemudian, di dalam stadion, Pet sedang pacaran sama si Gop. Lalu Pet muncul dan memanggil Pet, tapi Pet masih ingin bersama Gop. Pet memanggil Gop dan mulai melancarkan rayuannya. Nah, scene Pet ngerayu si Gop ini adalah scene yang paling ikonik di film ini. Akhirnya mereka berdua berada di angkotnya Pet. Pet mulai panik setelah Pet menceritakan tentang bank yang ingin mengambil uangnya kembali. Pet dan Pet berencana untuk membunuh si Sua. Namun mereka berdua juga akhirnya bingung dan panik karena mereka tidak mau menjadi pembunuh hanya karena uang. Scene berpindah ke Sua yang akhirnya tiba di kantor cabang Chonburi dengan keadaan kusut. Dia kaget melihat ada Jeep di ruangan Pakor. Setelah hanya berdua dengan Jeep, Sua dengan rasa percaya dirinya meminta Jeep menunggunya memecahkan masalah ATM dengan mewawancarai para nasabah. Namun hingga sore hari, para nasabah tak kunjung datang juga. Jeep pun ganti menyindir dan menyemangatinya lalu pergi. Di luar bank, Pet dan Pet mengintip-ngintip di balik bak sampah. Pet menunjuk ke Pet bahwa orang itu adalah Sua yang bekerja di bank tersebut. Saat Sua ingin menyeberang jalan, jari Pet terjebak di lubang semen, dan si Pet kabur dengan memberi pisau daging ke Pet. Dikiranya akan melakukan aksi dramatik memotong jari agar bisa kabur, Pet malah memukul-mukul pilar semen dengan pisau daging itu. Setelah melihat Pet, Sua langsung protes tentang kejadian ditinggal tengah malam. Pet ngeles dengan alasan ia kebelet dan mencari toilet. Saat kembali ke jalan itu, si Sua malah hilang. Tiba-tiba, Pet datang dan memberitahu ke Sua siapa sebenarnya yang ngambil uang bank itu. Pet kaget dan diam. Sedangkan si Sua heran. Kok bisa tahu apa yang gue mau cari? Pet membawa Pet dan Sua ke sebuah kuil dan menunjukkan ke peti mati bahwa jenazah itulah yang mengambil uang berlebih di ATM. Sua nggak percaya karena jenazah ini kan meninggal sebulan yang lalu, sedangkan kejadian ATM baru minggu-minggu ini. Pet dan Pet saling menatap karena ketahuan bohongnya.
Setelah itu, seorang biksu datang dan bertanya apakah mereka adalah keluarganya almarhum. Sua menunjuk si Pet, dan si Pet terpaksa mengiyakan. Biksu senang dan meminta Pet menunjuk arwah jenazah itu, karena arwahnya selalu gentayangan dan mengganggu orang-orang. Pet menuntun arwah itu sesuai perintah biksu ke alamat yang ia sebutkan, yang ternyata alamat itu adalah rumahnya si Pet. Tiba-tiba seekor kucing hitam melompat ke arah jenazah dan mereka semua pun langsung kabur ketakutan. Sim berpindah ke jeep yang berada di mobil. Ia meneliti daftar nasabah yang menarik uang. Ia mencurigai nama Omara yang mengambil uang berkali-kali. Jeep pun menelepon Pakor untuk bantuan mencari identitasnya. Paginya, Sua berhasil mendapat kunci duplikat. Namun mobilnya disita polisi karena dikira parkir sembarangan. Setelah memperhatikan polisi itu, ia punya ide untuk memuluskan rencananya. Ia membeli satu set seragam polisi dan ke toko mainan untuk membeli pistol. Sua pun dihadapkan dengan seorang bocil yang nanya terus. Tapi setelah dijawab semua pertanyaannya, pistolnya malah nggak ada. Yang ada hanyalah borgol. Pakor yang sedang menelpon untuk mengirim fax tiba-tiba diborgol oleh Sua. Sua mengajak Pakor untuk menangkap para nasabah nakal itu. Pakor pun mengiyakan sambil membawa kertas yang akan dikirim ke jeep. Saat lampu merah, Pakor ditelepon jeep untuk segera mengirim fax. Setelah itu, Sua diminta turun di pinggir jalan karena alasan istrinya menelpon disuruh pulang. Sua mengiyakan padahal mah udah tahu kalau Pakor sedang berbohong. Like a bird on a tree, I'm just sitting here